Indonesia itu di Jawa Barat kan? 437. 37. TV-nya berapa? TV-nya sekitar 170-an. Betul. Jadi semesta harus mendukung. Semesta harus mendukung. Kan analog switch off. Jadi sebentar lagi televisi semua di Indonesia akan dialihkan dari frekuensi yang analog sekarang ke frekuensi digital. Apakah sosial media ini harus diatur apa tidak? Gitu. Kalau kami ada pada posisi ya baiknya memang diatur ya, baiknya diatur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, kembali lagi dengan Ansor Jabar Channel. Malam ini kita kedatangan tamu yang keren, yang top. Beliau Wakil Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Provinsi Jawa Barat. Begitu? Betul, Okay. Terima kasih. Sebelum kita mengulas lebih jauh, kita persilakan beliau untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kang Basit, silakan memperkenalkan diri dulu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat pemirsa Ansor Jabar Channel, saya Ahmad Abdul Basit. Sekarang sedang bertugas di Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Barat atau KPD Jawa Barat dan diamanahi sebagai Wakil Ketua. Wakil Ketua, keren ya. Nah, kebetulan beliau juga kader Ansor ya. Ya. Kader Ansor. Nah, kita akan banyak bincang tentang beliau. Tapi sebelumnya kita akan tanya terlebih dahulu, apa sih peran fungsi KPI? Ya, jadi Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI atau KPID itu adalah lembaga negara independen yang ditugaskan untuk mengurusi bidang penyiaran, Kang. Itu berdasarkan Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002. Spesifiknya sebenarnya di undang-undang itu hanya televisi dan radio. Jadi hari ini kalau urusan televisi, radio se-Jawa Barat itu pasti urusannya dengan KPID Jawa Barat. Meskipun medianya berkembang seperti sekarang kan ada medsos dan yang lain, tapi KPI belum berwenang untuk menjangkau media sosial dan media online. Secara khusus kami melakukan pengawasan terhadap media-media yang ada di Jawa Barat, radio dan televisi. Kita jaga misalnya konten siarannya harus mendidik, konten siarannya harus tidak bertentangan dengan Pancasila, konten siarannya harus memberikan kalaupun hiburan tidak menyinggung sara misalnya. Nah yang begitu-begitu kan, termasuk kami juga bertugas untuk meningkatkan sumber daya penyiaran, misalnya penyiar-penyiar gimana caranya secara kualitas mereka terus naik, berarti kita beri pelatihan dan yang lain. Gitu intinya kan, kurang lebih Kang Zam. Berapa televisi dan radio di Jawa Barat? Total sampai hari ini ada 437. Jadi ini jumlah radio dan TV paling banyak se-Indonesia itu di Jawa Barat kan? 437. 37. TV-nya berapa? TV-nya sekitar 170-an. Yang tahu kita paling A, B, C, D ya. Ternyata 100 sekian ya? Iya. Oke. Jadi tapi karena kan 100 sekian itu ada televisi yang berjaringan kan. Jadi misalnya kan ada kalau kita sebut RCTI gitu ya. RCTI itu kan pusatnya ada di Jakarta. Di Bandung ada satu misalnya. Kemudian di Cirebon ada satu. Sehingga sebenarnya antara Bandung dan Cirebon itu kan dihitungnya dua tuh. Karena mereka masing-masing lembaga penyiaran di masing-masing daerah itu kan. Cuma jadi siarannya beberapa merilai atau memancarluaskan siaran yang ada di Jakarta itu gitu kan. Nah kira-kira untuk bikin radio atau televisi itu syaratnya apa sih? Barangkali kita bikin TV. Ya. Jadi syarat utamanya ketersediaan frekuensi. Jadi harus ada frekuensi di daerah itu yang belum digunakan, belum diisi. Nah kebetulan kalau untuk Bandung itu penuh Kang. Frekuensinya semua sudah terisi. Jadi kalau pemirsa misal radio ya, radio itu kan dari frekuensi 87,7 sampai 107,5 itu kan penuh tuh. Kita geser dikit-dikit aja ketemu radio terus ya kalau di Bandung. Hampir semua frekuensi sudah terisi.
Sementara televisi pun sama. Artinya nyaris nggak bisa bikin stasiun televisi radio deh ya? Nyaris sudah tidak bisa. Tapi yang paling mungkin sekarang ini ada isu besar, nggak apa-apa ya cerita soal itu. Ada namanya kan analog switch off. Jadi sebentar lagi televisi semua di Indonesia akan dialihkan dari frekuensi yang analog sekarang ke frekuensi digital. Digital ya. Nah, sederhananya nanti akan ada kemungkinan lahirnya TV-TV baru karena ketika ke digital itu penggunaan frekuensinya lebih hemat kan. Jadi yang awalnya satu slot frekuensi hanya digunakan satu TV, itu bisa digunakan 8 sampai 12 TV. Nah, karena sekarang masih satu kan berarti ada ya kurang lebih 7 yang lain yang bisa diisi lah. 7 lain bisa diisi. Nah, nanti kemungkinan akan dibuka peluang usaha baru mereka-mereka yang memang mau masuk di dunia industri televisi gitu. Oke. Tadi tugasnya adalah mengawasi proses penyiaran kan gitu. Betul. Salah satunya TV siarannya harus informatif, edukatif. Nah, kira-kira yang dilarang itu apa? Yang pertama yang pasti dilarang itu siaran yang memecah belah ya, kaitan dengan isu sara ya, suku, agama, ras dan antar golongan. Misal, nah ini kalau di wilayah Ansor ya, isu yang salah satu yang paling menarik itu kan isu keagamaan ya kan. Misal kita di ruang-ruang privat kan kita biasa ya berdiskusi tentang bahwa paham yang kita anut paling benar, ajaran yang kita anut paling benar karena semua agama pasti mengajarkan begitu. Tapi isu-isu di wilayah privat keagamaan itu di majelis taklim atau di masjid itu nggak boleh serta-merta dibawa ke lembaga penyiaran, ke radio atau televisi dengan jadi mendiskreditkan paham-paham yang lain gitu. Jadi meskipun itu kajian di agama spesifik, tapi nggak boleh juga menjelekkan agama yang lain gitu. Artinya harus melalui proses sensor dulu. Ya sensor mandiri lah bahasanya, sensor mandiri. Jadi orang-orang yang kerja di radio dan televisi harus sudah terbiasa memilih dan memilah kira-kira yang bisa disebarluaskan yang layak atau betul. Tidak. Kalaupun disiarkan harus dipikirkan kira-kira punya dampak negatif nggak, punya dampak melukai atau mencederai kelompok-kelompok yang lain apa enggak. Nah, itu yang sebenarnya dijaga. Jika KPI menemukan contoh dalam satu siaran ini ada isu saranya provokatif, hoax, kira-kira langkah-langkahnya seperti apa? Langkah-langkah penindakannya? Pertama pasti kita akan panggil. Jadi penanggung jawab siarannya kita akan panggil ke kantor gitu ya untuk kita minta keterangan. Kemudian kita uji apakah betul secara konten tadi ya melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku. Kalau memang terbukti dan hasil kita minta keterangan juga menyatakan demikian, kita bisa beri sanksi kan. Jadi sanksinya mulai dari teguran sampai dengan penghentian program siaran. Penghentian program siaran tertentu tersebut. Ya. Oke. Jadi siarannya nggak boleh disiarkan lagi, atau bahkan kalau itu sangat sangat parah gitu, sampai pada ujung tertinggi kita bisa sampai merekomendasikan untuk pencabutan izin siaran. Izin. Jadi radionya ditutup atau TV-nya ditutup kalau memang sudah sampai tahap yang sangat mengkhawatirkan gitu. Tapi ruang lingkupnya di televisi dan radio ya. Betul ya. Nah, ini ada yang menarik lagi nih Pak Wakil Ketua atau Kang Dasit. Ada yang menarik ini bahwa isu hoax, sara ini merebaknya di media sosial. Ya. Nah, kira-kira menurut pandangan Pak Wakil Ketua ini gimana ini langkah-langkah agar itu tidak menjadi konsumsi langsung masyarakat? Memang kami juga menerima banyak aspirasi, termasuk kemarin dari DPR RI ada yang berkunjung untuk meminta masukan apakah sosial media ini harus diatur apa tidak gitu. Kalau kami ada pada posisi ya baiknya memang diatur ya, baiknya diatur. Meskipun yang nanti ngatur nggak harus juga KPI, silahkan lembaga manapun yang dipercaya gitu ya. Tapi prinsipnya ada kegelisahan kalau TV dan radio itu kan diminta untuk syaratnya macam-macam ya, harus tertib ini, tertib itu. Sementara di sosial media sangat bebas. Dan kita tahu bahwa hari ini pengakses sosial media, online media itu kan besar ya jumlahnya. Maka yang kami sekarang bisa lakukan salah satunya untuk menangkal itu, kita minta tuh ke semua lembaga penyiaran radio dan televisi itu
tidak lagi hanya penyampai informasi, tapi juga verifikator hoax. Maksudnya kalau ada informasi yang berseliweran, nggak jelas asal-usulnya, nggak jelas kebenarannya, salah satu ngecek kebenarannya di mana? Harus bisa di lembaga penyiaran. Jadi misalnya kalau ada berita salah satu tokoh meninggal dunia, ini benar nggak nih? Untuk ngecek benar nggaknya, wah kalau sudah disiarkan radio A, oh berarti benar. Betul. Kalau sudah disiarkan di televisi, oh berarti benar. Jadi karena media sosial itu kadang-kadang menyebarkan isu yang belum tentu kebenarannya gitu. Ya, dan kita nggak bisa cari siapa penanggung jawabnya kan? Misalnya ada @info bla 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 gitu. Betul. Nah, ini yang pegang siapa nih? Terus alamatnya di mana? Kita nggak jelas. Iya. Tapi kalau radio atau televisi sudah jelas tuh. Radio A itu alamatnya di jalan ini, penanggung jawabnya ini, sehingga kalau berbuat kesalahan atau melanggar sesuatu kita bisa panggil kan ya? Betul. Panggil orangnya karena jelas alamat dan orang. Nah, tadi bahwa media televisi ataupun media radio diarahkan untuk menjadi verifikator terhadap isu-isu tertentu. Nah, KPU sendiri goalsnya dalam khususnya di masa kepengurusan masa khidmatnya Pak Wakil Ketua ini kira-kira punya goals sih? Salah satu yang kami ingin capai itu terwujudnya kolaborasi dengan berbagai pihak kan. Karena memang hari ini kan semua orang sudah ngomong bahwa kunci kesuksesan hari ini adalah kolaborasi. Kita nggak mungkin jalan sendiri. Termasuk dengan PW Ansor hari ini kita ingin silaturahim dan menjalin kolaborasi itu, bahwa ada ruang-ruang yang kita sebenarnya bisa isi, bisa awasi bersama. Misalnya soal dakwah yang wasatiyah di lembaga penyiaran. Kita pengen kan pengisi acara dakwah yang pagi hari kalau ceramah subuh ya di radio atau kultum di televisi itu tidak hanya menyebarkan isu-isu keagamaan tapi juga isu-isu kebangsaan misalnya ya, di sana sesuatu dakwahnya yang menyejukkan. Kemudian kolaborasi yang lain kita lakukan itu adalah melakukan pengawasan, istilah kami pengawasan semesta. Jadi radio dan televisi itu diawasi oleh banyak orang gitu. Pengawasan semesta. Betul. Jadi semesta harus mendukung. Semesta harus mendukung. Karena kalau kita sendiri yang mengawasi, jujur pasti nggak akan mampu kan. Misalnya radionya ada radio TV aja 400 lebih ya. Betul. Sementara komisioner aja cuma 7 tuh. Iya. Nggak ada di kabupaten kota kan? Nggak ada di kabupaten. Jadi kalau ada yang melanggar di daerah-daerah kan tidak semuanya tentu bisa kami pantau semuanya. Makanya kan kita bentuk tuh namanya pemantau isi siaran di beberapa titik di kota kabupaten di Jawa Barat. Misalnya ada yang chapter kemarin dengan teman-teman Les Bumi gitu ya. Ada yang chapter di Kabupaten Ciamis, ada chapter di Depok misalnya. Mereka sifatnya. Betul, sifatnya mitra. Jadi komunitas mitra yang kita bekali pengetahuan tentang penyiaran, sehingga kalau di daerahnya mendengar ada penyiar yang ngomongnya jorang wae misalnya gitu, atau ada penyiar yang memprovokasi, atau ada penyiar yang kemudian menyinggung sara, itu bisa lapor tuh. Nah, itu ini menarik ini. Satu ketika saya nyetir di salah satu saya entah radionya apa, isi dakwahnya provokatif. Nah, yang ingin saya tanyakan, selain radionya, si pengisi dakwahnya bisa dipanggil tidak? Kalau KPID itu bersinggungannya dengan radio dan televisinya. Jadi kalau nanti misalnya urusan dengan pendakwahnya itu urusan radionya tuh. Misalnya nih penceramahnya, mohon maaf, contohnya provokatif gitu ya. Kita akan tegur tuh radionya, tolong nih urusin nih, tolong penceramahnya diurus dalam artian apakah dinasihati, apakah diganti agar siarannya nggak sampai yang provokatif itu. Oh, artinya kalau si pendakwahnya itu menjadi kewenangan radio. Kewenangan radio. Oke. Nah, jika ada kelompok-kelompok tertentu yang merasa dirugikan atas siaran tersebut, itu bisa melaporkan? Bisa melapor. Jadi bisa melapor, boleh datang langsung ke KPID itu di Jalan Malambar nomor 62 Bandung, atau bisa gunakan berbagai saluran medsos yang kita buka lebarkan. Mau pakai Instagram, DM di Instagram mangga, mau ke email mangga, mau ke Facebook dan yang lain kita terbukakan. Pernah tidak KPI Jabar melakukan memvonis salah satu televisi atau radio? Pernah. Jadi kemarin mohon maaf kami baru saja memanggil untuk melakukan klarifikasi. Ada sebuah radio di Jawa Barat ini yang tidak memutarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Nah, itu
dengan alasan tertentu ya macam-macam gitu lah. Iya. Padahal kayaknya saya paham. Padahal ketentuannya untuk lembaga penyiaran radio dan televisi itu harus memutarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya itu setiap pukul 6 pagi. Kalau dia siarannya 24 jam. Betul. Kalau siarannya nggak 24 jam, boleh di awal siaran tuh harus ada Indonesia Raya. Nah, ada tuh kemarin dengan berbagai alasan kita panggil, akhirnya kita sampaikan tuh, ya alasannya, kita belum tahu macam-macam lah. Tapi setelah kami sampaikan, mereka mau menaati lagu Indonesia Raya sekarang ada pukul 6 pagi di radio itu. Dan yang lain kalau sahabat-sahabat misalnya menemukan yang begitu juga boleh tuh dilaporkan ya. Okay. Karena itu kewajiban tuh memutarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya, kemudian lagu wajib nasional di penutup siaran. Nah itu hanya sebagian dari aturan yang ada di Komisi Penyiaran. Okay. Nah ini ruangnya adalah ruang pemanggilan karena terjadi. Nah pernah tidak sampai seperti tadi yang siarannya dihentikan? Kalau penghentian program siaran pernah. Jadi kalau contoh-contoh yang dulu ya, saya yang masih ingat itu soal Smackdown ya. Smackdown itu kan program untuk dewasa sebenarnya. Karena di situ ada semacam adegan perkelahian, meskipun itu kan kita tahu itu skenario semuanya ya. Tapi karena waktu dulu disiarkan di berbagai jam, maka anak-anak kecil kan kemungkinan melihat kan, dan dulu ada yang mengikuti kemudian sampai kejadian meninggal dunia, itu dihentikan. Makanya dulu Smackdown acaranya sempat hilang. Setelah itu banyak juga acara-acara yang lain. Kalau di Jawa Barat itu yang paling banyak ditemu itu adalah soal siaran lagu berlirik dewasa. Kita sempat ramai sekali tuh sampai dimention artis-artis internasional karena ada beberapa lagu yang kami batasi untuk disiarkan di karena ada kontroversial waktu itu. Tapi prinsipnya gini, kami kan pengen gak usah dinyanyikan. Jadi terpancing mau nyanyi. Ya karena lagu tuh kan nggak hanya hiburan ya kan, di sana kan ada pesan tuh. Betul. Ada lirik, jadi nggak selalu lagu yang beatnya oke buat orang berjoget, kemudian isinya baik-baik saja kan belum tentu ya. Kalau kita resapi maknanya, ada beberapa yang mengajak ke arah-arah kemudaratan gitu lah. 2023 di depan mata, 2024 juga di depan mata. Di mana proses politik ini terkadang mempengaruhi psikologi masyarakat untuk berbuat apapun di media sosial, televisi, radio. Kira-kira persiapan KPI gimana? Setiap event politik, Komisi Penyiaran selalu terlibat. Biasanya kita punya kolaborasi kan dengan dua lembaga yang lain, dengan Bawaslu, dengan KPU, untuk sama-sama menyukseskan gelaran pemilu. Sukses tidak hanya dalam penyelenggaraan, tapi juga dalam pemberitaan. Kita biasanya buat semacam kelompok kerja bersama untuk memantau konten-konten kepemiluan di lembaga penyiaran. Misalnya kalau untuk kampanye misalnya, betul. Kita pantau apakah sudah sesuai waktu yang disepakati atau belum. Misalnya karena banyak juga kan waktu itu kita temui ada modus-modus kampanye ya kan, sudah kampanye di luar jadwal. Iya. Sama-sama sangat paham lah soal itu. Kemudian ada ngakunya bukan kampanye, video klip kan? Iya. Video klip. Tapi yang muncul calon itu aja di video klip itu dan panjang. Waktu itu jadi temuan kita dan akhirnya itu juga diberikan sanksi ke lembaga penyiarannya gitu. Iya betul. Yang motifnya banyak sekali ya. Banyak ya. Ada di video klip, ada di azan ya. Ada di Kalau para kontestan bilang kan begini, no black no game. Iya. No black no game. Iya. Oke, nah selanjutnya di Jawa Barat yang sekarang isu yang paling kuat yang sedang diolah oleh KPI apa? Isu pelanggarannya atau isu apanya kan? Isu pelanggaran. Kalau yang paling kita sedang concern itu adalah soal tadi siaran dakwah ya, siaran dakwah dan juga siaran komersil berbau herbal. Itu salah satu yang kita awasi kan. Yang dakwah tuh begini kan, hari ini mungkin Kang Zamrong dan sahabat-sahabat tahu ada beberapa radio siaran yang berubah
format dari radio hiburan menjadi radio dakwah. Nah, secara prinsip kan kami juga sangat mendukung adanya dakwah ya, karena itu kan bagus ya untuk mengajak orang ke arah yang lebih baik. Tapi beberapa yang kami ingatkan itu mereka lupa membedakan ruang privat keagamaan dengan siaran. Siaran ini kan prinsipnya bisa didengar siapapun ya Kang ya. Betul. Tidak hanya muslim saja, meskipun dia dakwahnya muslim, tapi ketika sudah di radio dan di TV itu kan Jadi ruang publik. agama lain bisa mendengarkan, Betul. orang-orang punya kepercayaan bisa mendengarkan, sehingga kita juga harus menghormati, menghargai mereka ya. Jangan sampai tadi diskusi-diskusi di majelis taklimnya atau yang biasa dilakukan di musola itu kemudian secara vulgar disampaikan melalui lembaga penyiaran. Ya, kita ingin berharap tadi ya yang tengah-tengah itu ya, yang wasatiyah itu berlaku di lembaga penyiaran. Kemudian yang kedua, ada beberapa lembaga penyiaran yang sekarang mengubah formatnya menjadi kami nyebutnya sih radio herbal kan. Jadi selain siaran dia menjual jamu-jamu herbal gitulah. Itu banyak tuh kalau didengar. Emang tidak boleh? Boleh. Sebenarnya secara bisnis boleh saja. Tapi ada yang siarannya itu mengandung konten dewasa dan disiarkan pada siang hari. Misalnya punten nih ada obat herbal yang isinya obat kuat. Gitu. Billy Fregi kan. Obat kuat itu disiarkannya pada siang hari gitu. Padahal ketentuannya kalau konten dewasa itu di atas jam 10 malam. Asumsinya anak-anak kan sudah tidur jam segitu. Tapi karena nggak tahu ketidaktahuan atau ya mau iseng aja coba ngelanggar, ada yang ngawasi apa enggak, kita sempet tuh dapat laporan dari masyarakat, ini obat kuat kok siang-siang hari diputarkan. Nah itu kita sedang concern juga ke sana. Ini Pak Wakil, kenapa di kabupaten kota ini belum ada cabang atau KPID kabupaten kota? Memang ketentuan di undang-undang penyiarannya KPI itu kedudukannya ada di KPI pusat, ada di ibu kota negara, dan KPI daerah di provinsi. Jadi memang hari ini hanya ada di Jakarta dan di provinsi. Karena ketentuan undang-undang ya, bukan hal lain kan? Bukan hal lain. Bukan karena faktor X. Nah, selanjutnya bagaimana antusiasme masyarakat? Tadi ada istilah pengawasan semesta. Keterlibatan masyarakat selama ini gimana? Alhamdulillah 50-50 lah. Dari setiap pelanggaran yang kami selalu ekspos setiap tahun itu 50%-nya itu aduan masyarakat. Jadi masyarakat mengeluhkan misalnya tentang tayangan tertentu yang tidak mendidik, memecah belah dan sebagainya, itu luar biasa antusias masyarakat. Tapi khususnya lewat sosial media sekarang yang banyak ya, ada yang DM lewat Instagram gitu. Jadi Anda pun sahabat-sahabat juga bisa tuh lapor kalau ada keluhan tentang lembaga penyiaran. Tapi harus spesifik, nggak bisa tuh laporan misalnya gini, ini sinetron ini kok tidak mendidik misalnya. Nah sinetron yang mana ini? Sinetron yang mana disiarkan di TV apa dan jam berapa, agar kami spesifik ya menemukannya. Formil materialnya harus terpenuhi. Betul, ya kan? Oke. Ya meskipun kita tahu bahwa hari ini kan banyak kritik masyarakat terkait dengan tontonan sinetron kita, dan kita juga terus awasi gitu, adegan-adegan mana yang kira-kira tidak mendidik, dan itu kita juga tegur gitu. Sebenarnya yang tayang di TV hari ini itu sudah lumayan karena sudah ditegur. Kalau enggak lebih parah lagi. Segitu teh sudah. Segini lumayan udah ditegur, gimana nggak ditegur? Ditegur ya. Ini ada beberapa informasi dari teman-teman. Gimana sih sukanya jadi unsur pimpinan di KPI ini? Waduh, ya ternyata tanggung jawab besar juga ya. Dulu kan saya dan teman-teman itu juga pemerhati lembaga penyiaran, pemerhati media lah ya. Kita juga suka protes tuh kalau ada media kok begini, kok begitu dan sebagainya. Ternyata ketika masuk ke dalam di komisi penyiaran itu kita melihatnya jadi lebih komprehensif ya kan. Misalnya gini, adegan tawuran itu sebagian orang menilai nggak mendidik ya, tawuran tuh. Tapi faktanya di keseharian tawuran itu kan ada ya, orang bertengkar itu kan ada. Betul. Jadi nggak bisa dilihat hanya tawurannya, tapi harus konteksnya secara luas. Karena kan
di film, di sinetron atau di acara televisi itu, misalnya ada adegan tawuran itu kan tidak hanya tawurannya, tapi misalnya menceritakan soal ada konflik di masyarakat, kemudian terjadi tawuran, akhirnya diselesaikan secara kekeluargaan. Jadi sebenarnya dia menceritakan sebuah adegan yang utuh gitu. Nah kadang dulu saya misalnya khususnya ketika belum di KPI itu melihat kan sepotong-sepotong tuh, tawuran nggak boleh, misalnya penghinaan, olok-olokan nggak boleh misalnya. Ternyata itu bagian dari sebuah adegan yang lengkap gitu. Jadi lebih komprehensif saja sih Kang. Kira-kira sukanya apa di selain berkegiatan? Ya buat saya sih akhirnya saya belajar banyak hal lah. Dulu saya di kampus misalnya ngajar kan, kita belajar teori ya Kang ya, soal media bagaimana. Ketika di KPI itu prakteknya saya jadi paham bahwa lebih terkuasai. Betul, ya. Bahwa kondisi radio dan TV di daerah itu sangat beda dengan yang di Jakarta kan. Kalau di Jakarta kan kita ngelihat bahwa orang-orang TV itu glamor gitu ya, orang radio juga gitulah gaya-gaya. Kalau kita ke daerah, mereka sangat lokal tuh. Ada penyiar itu yang siaran sudah berpuluh-puluh tahun dan itu sudah bagian dari hobi mereka, kecintaan mereka. Itu banyak kita temukan di daerah yang begitu kan. Dukanya gimana dukanya? Dukanya kalau dihujat netizen aja. Kemarin itu kan kami baru ini kan menyampaikan rekomendasi teguran terhadap televisi yang menyiarkan pernikahan selebritis secara berkepanjangan ya. Akan mungkin jangan akan yang nonton juga ya itu. Iya. Itulah yang selebritis itu yang nikah tuh dari pagi hari sampai tengah malam masih live tuh. Mulai dari pertamanya di live gitu. Iya, sayangnya itu enggak di live gitu. Dari pagi sampai seluruh prosesnya. Nah, kami protes karena menurut kami itu tidak ada kebutuhan publiknya di sana. Boleh sih sebenarnya selebritis tertentu disiarkan, tapi nggak harus 8 jam juga kan. Cukup misalnya kalau Pak Zamrong menikah gitu ya, lagi itu disiarkannya kan cukup 5 menit kan cukup ya, 5 menit acara intinya gitu, atau 10 menit lah boleh gitu. Karena artis memang juga menarik perhatian ya. Tapi kalau disiarkan live selama 8 jam itu kan itu sudah mengganggu konten-konten yang lain untuk hadir. Nah, karena kami melayangkan protes dan itu juga diberitakan media yang lain, maka fans-fansnya artis tuh pada ngebully tuh. Medsosnya KPI diserang oleh apaan sih ini saja, nikahan ini aja diurusin, kayak nggak ada kerjaan yang lain gitu. Bahkan ada kawan kami komisioner yang lain sampai akhirnya Instagramnya disuspend ya. Disuspend gara-gara banyak yang nge-report yaitu fans-fansnya para selebritis itu tadi kan gitu. Oke, terakhir kira-kira KPI Jabar dalam menghadapi 2014 seperti tadi, ruang spesifik yang disediakan untuk melapor. Untuk melapor. Ya, hari ini kami buka semua saluran ya. Buka semua saluran, tidak hanya tadi ya datang secara fisik, bersurat atau yang lain, tapi melalui sosial media pun KPID Jawa Barat sudah bisa dijangkau. Jadi, dan kami sama tuh memperlakukan laporan baik mau datang langsung atau cukup lewat DM Instagram tuh sama kami perlakukannya. Jadi kami follow up sama. Nah, kita kan bersiap untuk menghadapi event-event besar termasuk event politik 2024. Salah satu yang kami ingin jaga bahwa lembaga penyiaran radio dan televisi itu harus jadi garda terdepan untuk menjaga kondusivitas masyarakat ya. Jangan sampai kita terbelah lagi hanya karena pilihan politik yang berbeda. Dan kami sebentar lagi juga akan bersepakat atau bikin MOU khusus dengan Bawaslu, dengan KPU untuk sama-sama menjaga ini nanti ya. Jangan sampai event politik itu jadi sesuatu yang menyeramkan gitu. Kadang seremnya ini kan karena media penyiaran atau media lain menyayangkan dengan serem juga kan, konflik-konfliknya saja yang disorot gitu. Padahal di sana kan ada
ada ruang-ruang keriang gembiraan gitu. Nah, kami pengen juga itu diberlakukan secara seimbang sehingga semua antusias tingkat pemilihnya juga naik gitu ya, partisipasi publiknya juga naik, itu kan kita harapkan bersama kan. Oke, baik. Closing statement untuk masyarakat dan lembaga penyiaran agar terjadi proses penyiaran yang baik, yang edukatif, informatif. Ya, sahabat-sahabat Ansor Jabar Channel, bahwa frekuensi yang digunakan televisi atau radio ini kan sebenarnya punya kita ya, punya Anda dan punya kami juga. Jadi frekuensi publik itu sudah seharusnya dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kepentingan publik. Jadi TV atau radio itu mereka tuh hanya menyewa atau bahkan meminjam ya frekuensi kita. Jadi kalau ada tayangan yang tidak sesuai dengan harapan kita, silahkan protes gitu. Jangan diam saja. Kita sebagai pemilik frekuensi punya hak penuh untuk protes terhadap isi siaran yang ada di televisi dan radio. Mari kita jaga bersama, karena tentu TV dan radio hari ini masih menjadi media yang bisa diakses secara gratis ya kan. Meskipun internet berkembang pesat, tapi kalau mau nonton yang gratis itu kan ya di TV dan radio gitu kan. Oke. Baik, hatur nuhun Kang Basri. Bro. Baik, sahabat sekalian, demikian diskusi sederhana kita, diskusi singkat kita dengan Wakil Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Jawa Barat, Pak Abdul Basit, Ahmad Abdul Basit. Ya, semoga apa yang beliau sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.